Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam kenal ya. Kami dari kelompok 1, tugas mata kuliah Matematika Diskret. Sebelumnya kita kenalan dulu yuk sama kelompok 1. Di sini ada beranggotakan aku sendiri, Azahra Fadila Aulia, Ayu Galuh, Erika, Muhammad Bimo, Muhammad Zulfikar, dan Muhammad Septian. Nah, Muhammad Zulfikar ini juga akan menjelaskan terkait di video ini. Di sini kita akan belajar beberapa materi terkait matematika diskrit, di mana kelompok 1 mendapatkan materi sebagian berikut. Jadi kita akan belajar terkait ini ya. Nah, kita langsung aja yuk masuk ke materi pertama, yaitu himpunan bagian. Kalau dengar dari kata himpunan bagian, teman-teman kayaknya tidak asing ya, karena di semester 1 yang lalu kita pernah membahas terkait ini. Nah, himpunan bagian sendiri atau disebut dengan subset itu adalah himpunan yang seluruh anggotanya itu merupakan bagian dari anggota himpunan lain. Jadi, dia itu kayak himpunan ya. Di anggota dalam himpunan tersebut tuh juga anggota dari himpunan lain. Nih, kalau kita lihat nih di gambar di samping ini ya, ini kan ada lingkaran besar, itu disebut himpunan B, himpunan dari B. Di dalam himpunan B itu ternyata ada lingkaran kecil, itu himpunan A. Artinya himpunan A ini itu bagian dari himpunan B, jadi dia menjadi anggota dari himpunan B. Nah, himpunan ini secara sistematisnya itu kita bisa tulis ini A subset B. Di sini lambangnya tuh seperti ini. Jadi kayak huruf C tapi bukan C ya. Itu dibaca subset. Artinya untuk setiap X, jika X ini merupakan anggota dari A, maka X juga merupakan anggota dari B gitu. X juga merupakan anggota dari B karena ya mereka himpunan A ini bagian dari himpunan B. Kita masuk ke contoh soal. Contoh soal pertama ini ada soal nih. Diketahui himpunan A itu beranggotakan A, B, C. Tuliskan semua himpunan bagian dari A. Jawaban. Nah, kita akan mencari kemungkinan-kemungkinan anggota yang terdapat dari himpunan A. Misalnya ini himpunan bagian dari A itu adalah himpunan kosong. Karena himpunan kosong itu merupakan bagian dari himpunan A. Ini udah kehitung satu ya, ternyata ada satu bagian nih dari himpunan A ini, yaitu himpunan bagian dengan satu anggota. Berarti kita memecah nih, jadi mereka itu jadi satu anggota aja setiap himpunan. Ada ini, jadi ada 3 ya. Terus selanjutnya himpunan bagian dengan 2 anggota. Kita jadi memasangkan gitu ya, ketika menjadikan 2 anggota tuh seperti apa gitu. Jadi AB, AC, dan himpunan BC gitu. Terus himpunan bagian dengan 3 anggota dengan A, B, C anggotanya. Nah, dari kita sudah identifikasi tadi, totalnya kan kita sudah jadinya 8 himpunan bagian gitu. Ketika kita mencari gitu, diketahui himpunan A dengan A, B, C, semua himpunan bagian dari A itu berapa? Oh, ternyata 8 dari totalnya. Artinya kita tuh mencari kemungkinan dari ketika di bagian dari 1 anggota, 2 anggota, 3 anggota gitu. Seperti itu. Nah, soal yang kedua ini ada diketahui himpunan P. X ini kurang dari 6. X ini merupakan bilangan asli dan Q 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apakah P ini merupakan bagian Q? Ya, pertanyaannya gitu. Apakah P ini merupakan subset dari Q? Jawabannya kita identifikasi dulu. P ini anggotanya ini kan bilangan asli, otomatis dia ada 1, 2, 3 dan seterusnya kan. Nah, di sini P ini diketahui X-nya itu kurang dari 6. Artinya kalau kurang dari 6, 6-nya nggak nyangkut kan, 6-nya nggak ikutan. Berarti kan 1 sampai 5 itu anggota dari himpunan P. Terus Q ini sudah diketahui kan, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6. Nah, karena setiap P itu terdapat di dalam Q, maka P ini adalah himpunan bagian dari Q. Jadi P ini subset dari Q. Kita lihat nih loh, P kan 1 sampai 5. Dia kan masuk ke bagian Q-nya kan? Q-nya karena 1 sampai 6 gitu. Jadi seperti itu. Kita masuk ke materi kedua, yaitu gabungan.
Nah, ini juga sama seperti yang sebelumnya pernah kita sedikit pelajari ya di semester lalu. Gabungan ini adalah operasi himpunan yang menggabungkan seluruh anggotanya dari dua himpunan atau lebih menjadi suatu kelompok yang baru gitu. Dimana anggota yang sama itu hanya dituliskan satu kali. Jadi kalau misalkan ada dua himpunan nih, ada anggota yang sama, maka dituliskan satu kali aja. Kita gini aja, lebih jelasnya kita lihat gambar di samping nih. Ada himpunan A dan himpunan B. Di sini di tengahnya itu adalah merupakan gabungan dari A dan juga B. Nah, berarti ini disebut himpunan gabungan di dalamnya ini. Kan gabungan sendiri itu lambangnya seperti ini. Jadi ini dibaca A gabungan dari B. Secara sistematisnya itu kita bisa baca nih di bawah ini, A gabungan dari B, bagian dari B, A gabungan dari B, maaf ya, adalah himpunan semua A sedemikian sehingga X ini merupakan anggota A atau X ini merupakan anggota dari B. Atau karena apa ya? Karena tadi kan ditulis satu kali. Kalau misalkan dan itu beda lagi ya, dan itu irisan. Nah, contoh soalnya kita masuk, ada himpunan A 1, 2, 3, 4, dan 5 anggotanya. Dan himpunan dari B 4, 5, 6, 7, 8. Kita dari soal ini aja sudah melihat nih, wow, ada angka yang sama gitu kan. Ada angka yang sama. Terus tentukan A ini di gabungan dari B ini apa gitu. Jawabannya ya kita tinggal menggabungkan dua himpunan tersebut, tapi yang sama anggotanya itu cukup tulis satu kali. Kan ini yang sama nih 4 dan 5, berarti 4 dan 5 nya cukup tulis satu aja, nggak perlu dua kali gitu. Angka 4 dan 5 tidak ditulis dua kali, karena apa? Karena dalam himpunan tidak ada pengulangan elemen. Kita masuk ke materi ketiga, irisan. Irisan itu apa? Irisan itu adalah himpunan baru yang berisi semua elemen yang dimiliki bersama. Jadi terdapat di dalam semua himpunan yang dioperasikan. Ini tuh merupakan elemen-elemen yang tumpang tindih atau persekutuan dari dua himpunan atau lebih gitu. Seperti pada gambar di samping ini kita lihat nih. Kalau tadi kita kan menggabungkan dua himpunan, terus kita anggota yang sama kan ditulis satu kali gitu ya, tidak ada pengulangan elemen. Di irisan ini kita ambil di bagian irisannya, jadi bukan digabungkan duanya, tapi perbedaannya, pengulangan tersebut, elemen tersebut itu merupakan irisannya gitu. Nah, secara sistematis tuh A irisan dari B, di mana X merupakan himpunan semua X ini sedemikian sehingga X ini merupakan anggota dari A dan X ini merupakan anggota dari B. Kita masuk ke contoh aja nih biar paham ya, lebih paham. Diketahui A ini anggotanya 1, 2, 3, dan 4. B ini anggotanya 1, 3, 5, dan 7. C ini anggotanya 2, 4, 6, dan 8. Nah, ditentukan nih A irisan B dan B irisan C itu apa gitu. Nah, kalau A irisan B, mulai satu-satu dulu. Kita lihat nih, A irisan B berarti yang mengiriskan yang angkanya sama, yang anggotanya sama, atau yang elemennya sama, itu 1 dan 1 kan ini. Dan juga angka 3, ya kan? Maka dari itu, irisan dari A irisan B itu adalah 1 dan 3 gitu. Nah, kedua, B irisan C. B irisan C berarti kita cari nih, yang irisannya ada enggak? Oh, enggak ada. Gak ada kak. Berarti ini himpunan kosong karena tidak ada anggota yang sama gitu. Nah, selanjutnya materinya akan dijelaskan teman kita, yaitu Zulfikar. Oke, kemudian saya akan melanjutkan power set. Himpunan kuasa atau power set adalah himpunan yang berisi seluruh kemungkinan himpunan bagian dari suatu himpunan, termasuk himpunan kosong dan himpunan itu sendiri. Power set dari himpunan A dinotasikan dengan P dari A. Secara sistematis, P dari A adalah himpunan semua B sedemikian sehingga B himpunan bagian dari A.
Jika himpunan A memiliki N elemen, maka jumlah anggota himpunan kuasa P dari A adalah 2N. Contohnya, diketahui himpunan A, B. Tentukan power set dari A, P dari A. Jawabannya, jumlah elemen N dari A adalah 2. Jumlah anggota power set 2N sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4 anggota. Himpunan bagiannya adalah 0 elemen atau himpunan kosong, 1 elemen himpunan A dan himpunan B, 2 elemen himpunan A, B, P dari A sama dengan himpunan kosong, himpunan A, himpunan B, dan himpunan AB. Selanjutnya Cartesian product 2 himpunan. Cartesian product atau produk kartesius dari 2 himpunan A dan B dilambangkan A kali B, di mana himpunan semua pasangan terurut AB, di mana elemen pertama A anggota A dan elemen kedua B anggota B. Secara simbolis, produk kartesius didefinisikan sebagai A kali B adalah himpunan semua pasangan terurut A dan B dengan A anggota A dan B anggota B. Karakteristik utamanya, urutan dalam A, B sangat penting karena A, B tidak sama dengan B, A. Jumlah elemen dalam A kali B adalah hasil kali jumlah anggota himpunan A dan B, atau banyak anggota A kali B sama dengan banyak anggota A dikali banyak anggota B. Setiap elemen di A dipasangkan dengan setiap elemen di B. Contoh soalnya, diketahui 2 himpunan. Himpunan A adalah 1, 2, dan 3. Himpunan B adalah A dan B. Tentukan A kali B dan B kali A. Maka A kali B adalah 1A, 2B, 2A, 2B, 3A, 3B. B kali A, A1, A2, A3, B1, B2, B3. Karena A kali B, jadi yang A didahulukan kemudian yang B. Karena B kali A, jadi B dahulu kemudian diikuti himpunan A. Selanjutnya ada Cartesian product N himpunan. Cartesian product dari N buah himpunan A1 dikali A2 dikali A3 dikali AN adalah himpunan semua kemungkinan N tupel terurut A1, A2, A3, dan seterusnya, di mana setiap elemen AI berasal dari himpunan AI masing-masing. Ini menghasilkan seluruh elemen himpunan. Misal, terdapat himpunan A1, A2, A3, dan seterusnya hingga AN, maka A kali 1 A1 dikali A2 dikali A3 dikali seterusnya hingga AN sama dengan N tupel terurut sama dengan himpunan N tupel terurut A1, A2, A3, dan seterusnya, dengan AI adalah anggota AI. Karakteristik utamanya, urutan elemen dalam hasil perkalian sangat penting karena A, B tidak sama dengan juga dengan B, A. Jumlah elemen dalam hasil Cartesian product adalah perkalian dari jumlah anggota masing-masing himpunan. Nah, oke, kemudian contoh soalnya, diketahui 3 buah himpunan. Himpunan A, 1 dan 2. Himpunan B, X dan Y. Himpunan C adalah P. Tentukan A kali B kali C dan jumlah anggotanya. Yang pertama, mencari pasangan terurut A kali B kali C. Kita kombinasikan setiap elemen A dengan B lalu dengan C. A kali B kali C sama dengan A kali
A kali B kali C adalah himpunan semua pasangan terurut A, B, C dengan A anggota A, B anggota B, C anggota C. Maka A kali B kali C adalah himpunan 1, X, P, kemudian 1, Y, P, kemudian 2, X, P, kemudian 2, Y, P. Nah, kemudian menghitung jumlah anggota kardinalitas. Banyak anggota A adalah 2, banyaknya anggota B adalah 2, banyaknya anggota C adalah 1. Maka total anggotanya adalah banyaknya anggota A dikali banyaknya anggota B dikali banyaknya anggota C sama dengan 2 dikali 2 dikali 1 sama dengan 4 anggota terurut. Kemudian kita akan bahas saling asing atau disjoint set adalah 2 atau lebih himpunan yang tidak memiliki anggota persekutuan atau elemen yang sama sekali. Jadi himpunan dari masing-masingnya tidak terdapat elemen yang sama. Artinya irisan antara himpunan-himpunan tersebut adalah himpunan kosong. Irisan A dan B adalah himpunan kosong, di mana setiap anggota A bukan anggota B dan sebaliknya. Ciri-ciri himpunan saling asing tidak ada irisan, tidak ada anggota yang sama antar himpunan. Kemudian terpisah. Secara visual dalam diagram Venn kedua himpunan sering tidak berpotongan. Kemudian sering dinotasikan dengan A disjoint dengan B. Nah, gambarannya ada di sini nih. Jadi tidak terdapat himpunan yang sama. Oke, selanjutnya kita akan berikan contoh soal. Diberikan M adalah himpunan semua X. Sedemikian sehingga X kurang dari 5 dan X anggota bilangan asli. N sama dengan dan yang kedua adalah N. N adalah himpunan semua X. Sedemikian sehingga X lebih dari 10 dan X anggota bilangan asli. Kemudian apakah M dan N saling asing? Jawabannya M adalah 1, 2, 3, dan 4 karena X kurang dari 5 dan X anggota bilangan asli. Dan N ada 11, 12, 13, 14 dan seterusnya karena X lebih dari 10 dan X anggota bilangan asli. Karena M irisan N adalah himpunan kosong, maka M dan N adalah himpunan saling asing. Oke, terima kasih dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam menyampaikan dan kekurangan dalam memberikan pemahaman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.